Kenapa Real Madrid sampai bawa pesawat Emirates dan pramugari asli cuma buat naruh bola? Bukan editan, ini beneran terjadi pas laga El Clasico. Biasanya bola pertandingan sudah siap di tengah lapangan sebelum kick off, tapi kali ini Real Madrid bikin kejutan gila. Sebuah pesawat mini Emirates dikendalikan lewat remote terbang melintas Stadion Santiago Bernabeu di depan puluhan ribu penonton. Pesawat itu menjatuhkan bola ke lapangan, lalu seorang pramugari asli Emirates jalan elegan ke tengah buat menaruh bola di titik kick off. Ngapain sampai segitunya? Ternyata ini ide promosi dari sponsor utama Real Madrid, yaitu Emirates, buat kampanye mereka, Flying Better. Dan jujur aja, ini bukan cuma promosi biasa, ini kombinasi antara sepak bola. Messi akhirnya buka suara dan menyebut aturan MLS itu konyol, dan dia ngasih dua saran besar yang bikin sepak bola Amerika jauh lebih berkelas, bahkan mendekati Eropa. Jadi gini, sejak 2 tahun lalu Messi gabung Inter Miami, tapi anehnya gak ada bintang top lainnya yang nyusul ke MLS kayak Arab Saudi bareng Ronaldo. Nah, Messi tahu persis kenapa. Pertama, batas gaji dan sistem pemain franchise bikin klub nggak bebas beli pemain bintang. Cuma segelintir pemain yang boleh digaji tinggi, sisanya terikat aturan liga, kata Messi. Kalau mau berkembang, biarkan tim rekrut siapapun yang mereka mau. Kedua, nggak ada degradasi. Mau seburuk apapun mainnya, klub tetap aman di liga. Messi bilang kalau MLS berani bikin sistem degradasi kayak di Eropa, liga bakal jauh lebih kompetitif dan dunia bakal mulai ngelirik serius ke sepak bola Amerika. Kenapa Ronaldo pakai sepatu lebih kecil dari ukuran kakinya? Kedengarannya gila, tapi ini fakta nyata. Cristiano Ronaldo sebenarnya punya ukuran kaki 44, tapi dia justru pakai sepatu ukuran 42. Dua ukuran lebih kecil bro, dan itu bukan tanpa resiko. Kaki bisa bengkak, kuku rusak, bahkan tulang bisa tegang. Makanya kalau kamu pernah lihat Ronaldo mewarnai kuku kakinya, itu bukan buat gaya, tapi buat melindungi dan mempercepat pemulihan. Dalam salah satu wawancara mengaku dia rela nyakitin kakinya sendiri karena sepatu yang lebih ketat bikin sentuhan bola lebih presisi, kontrol lebih halus, dan tendangan lebih tajam. Jadi bukan sekedar gaya, tapi itulah rahasia dibalik akurasi mematikan Ronaldo. Kenapa bahan tiang bendera sepak pojok lebih mahal daripada emas? Kedengarannya memang aneh, tapi ini benar-benar fakta. Sekarang para pemain sering menendang tiang bendera itu saat merayakan gol atau meluapkan emosi. Namun, dulu tiang bendera dibuat dari bahan keras seperti kayu atau logam, dan hal itu sering menyebabkan cedera serius, mulai dari kaki patah, tulang rusuk retak, hingga kecelakaan berat lainnya. Karena banyak insiden, akhirnya FIFA turun tangan. Mereka membentuk tim ilmuwan untuk merancang tiang bendera baru, yang cukup kokoh untuk tetap berdiri menahan angin, tapi juga cukup fleksibel agar bisa bengkok atau patah tanpa menimbulkan cedera pada pemain. Ketika pemain yang diremehkan malah balas lewat aksi luar biasa. Anthony baru aja bikin Ancelotti malu besar setelah nggak dipanggil ke timnas Brasil. Bayangin, pemain yang satu ini baru-baru menunjukkan siapa sebenarnya God Ijo yang sesungguhnya. Di laga terakhir La Liga, Anthony mencetak 2 gol luar biasa di luar kotak penalti. Gol yang bahkan kiper terbaik pun nggak bakal bisa tepis. Padahal dia punya kontribusi gol tertinggi kedua di tim setelah Rapinya. Tapi saat Ancelotti ngumumin skuad, nama Anthony bahkan nggak disebut sama sekali, seolah dia bukan orang Brasil. Tapi bukannya marah di media, Anthony ngebalasnya dengan cara terbaik di lapangan. Lawan Lyon, Real Betis sempat kehilangan bola, tapi Anthony langsung balas lewat serangan balik kilat. Dikejar dua bek dan kiper, dia malah dengan tenang mencip bola pelan dan gol. Betis menang 2-0 dan dunia tahu Anthony baru saja ngasih pelajaran ke Ancelotti.